Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita ambil Alkitab kita kembali di rumah kita masing-masing. By the way, teman-teman yang ada di TikTok, secara khusus teman-teman yang ada di TikTok, jika teman-teman mau mengirimkan pokok-pokok doa, teman-teman bisa lihat ada akun tim doa Pastor Glenn Latuheru di sana. Bapak Ibu bisa mengirimkan pokok-pokok doa melalui Messenger ya, di TikTok Japri aja. Apa pokok-pokok doa yang kiranya kita bisa doakan secara khusus teman-teman yang ada di TikTok. Bapak Ibu bisa add pertemanan dengan tim doa Pastor Glenn Latuheru di sana. Bapak Ibu bisa kirimkan secara pribadi. Kita akan doakan buat setiap pergumulan Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, teman-teman yang lain juga bisa WhatsApp, bisa kirimkan melalui jaringan pribadi ya. Hari ini kita ada dalam tulah ke-10 yang dilemparkan kepada orang-orang Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan ada banyak hal yang kita sudah pelajari dari tulah pertama sampai dengan tulah yang ke-10 ini. Apa sih yang kita bisa dapati dari setiap peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terjadi menimpa orang-orang Mesir? Saya sudah bagikan dari tulah pertama sampai dengan tulah ke-9. Dan bagi Bapak Ibu yang ketinggalan pembahasannya, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Di sana sudah saya bagikan secara khusus renungan atau khotbah-khotbah yang saya bagikan setiap pagi dalam live doa pagi ini. Bapak Ibu bisa kembali belajar di sana, kembali bisa terus mengupas, menggali firman Tuhan, sehingga akhirnya kita terus bisa belajar, terus diperlengkapi, dan pada akhirnya hidup kita terus mempermuliakan nama Tuhan ya. Hari ini kita ada dalam Keluaran pasalnya yang ke-11. Keluaran pasalnya yang ke-11 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Keluaran pasal 11 ayat pertama sampai dengan ayat 10. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita lihat sama-sama ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi. Lihat, ini pesan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada Firaun. Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Jadi Tuhan bilang pertama-pertama ia kan bahwa Firaun akan mengeraskan hatinya. Tapi gak apa-apa, justru dengan Firaun mengeraskan hatinya, kata Tuhan, aku akan memperlihatkan kuasaku, kedaulatanku, kedahsyatan tanganku kepada Firaun. Tapi ketika 9 tulah sudah dilemparkan dan masuk tulah yang ke-10, Tuhan bilang sama Musa, sekali ini, maksudnya tulah yang terakhir, akan aku lemparkan, dan saat itu mereka akan mengusir kamu. Dan benar saudara ya, kita lihat sudah dikasih dalam Tuhan ayat yang kedua. Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Jadi sebelum bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, wow, hebat, Tuhan mempersiapkan. Tuhan mempersiapkan apa? Segala sesuatunya Tuhan persiapkan, sehingga di tanah Mesir nanti, saudara dikasih dalam Tuhan, maksud saya di padang gurun nanti ketika mereka keluar dari tanah Mesir, maka ada persediaan yang mereka bawa, mereka keluar dari tanah Mesir. Itu sebabnya di ayat 3, lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Jadi yang membuat seseorang bermurah hati adalah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, yang membuat seseorang bermurah hati adalah Tuhan. Berarti yang menggerakkan hati manusia, ini sudah pernah saya bahas, yang menggerakkan hati manusia adalah Tuhan. Kita mau buat apapun, kita mau paksa dia seperti apapun, kalau Tuhan belum menggerakkan hati seseorang, tidak akan pernah bisa. Itu sebabnya Tuhan bilang sama orang-orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, datang kepada tetanggamu, minta emas, minta perak, nanti Tuhan yang akan kasih kegerakan hatinya untuk memberikan kepadamu. Dahsyat Tuhan itu saudara ya. Dia mempersiapkan umat Israel untuk keluar dari tanah Mesir, untuk tidak dengan tangan kosong saudara. Lihat selanjutnya.
Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, berfirmanlah, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Ini adalah tulah 10 yang akan dilemparkan kepada orang-orang Mesir. Ini yang akan terjadi. Tuhan kasih tahu dulu, istilahnya kisi-kisinya, iya kan? Kalau anak-anak kita sekarang lagi ujian, ya kan, beberapa hari belakang kemarin, maka diberitahukan dulu kisi-kisinya, apa yang akan terjadi, apa yang akan diujikan gitu ya. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, bahkan juga segala anak sulung hewan. Jadi semua anak sulung di dalam tulah yang ke-10 ini akan selesai. Iya, tapi khusus di tanah Mesir. Ayat 7, ayat 6. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Ayat 7. Tetapi kepada siapapun juga dari orang Israel, ini yang saya bilang, selalu ada perbedaan. Alkitab mencatat setiap kali ada tulah yang dilemparkan di atas tanah Mesir, maka Goshen, tempat di mana orang-orang Israel tinggal tanah Mesir, itu dibedakan. Ada pembedaan antara orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dengan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan akan buat perbedaan, saudaraku. Tetapi kepada siapapun juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani gonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya membuat perbedaan. Amin. Makanya janji firman Tuhan jelas. Jangan engkau melenceng ke kanan, jangan engkau melenceng ke kiri. Jalan saja terus di jalan-jalannya Tuhan, maka engkau akan berhasil. Dan apapun juga yang dibuat tangan Tuhan akan dibuat berhasil. Apapun juga yang kau kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Selama engkau mengikuti jalan Tuhan, engkau tidak melenceng ke kanan, engkau tidak melenceng ke kiri, engkau akan lihat pemeliharaan Tuhan. Ayat 8. Dan semua pegawaimu itu akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat dan mengikuti engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang menyala-nyala. Jadi pesan ini, saudara, dikasih dalam Tuhan, disampaikan Tuhan kepada Musa untuk diteruskan kepada Firaun, yang merupakan kisi-kisi dari apa yang akan terjadi sebagai tulah yang terakhir. Firaun, kata Musa, ini loh yang akan terjadi. Akhirnya setelah disampaikan, Musa keluar. Ayat 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Nah, apa yang kita pelajari dari perikop ini, saudara? Tulah ke-10 belum terjadi, tetapi disampaikan Tuhan terlebih dahulu kepada Firaun. Hal ini akan terjadi, dan memang mesti terjadi supaya orang-orang Mesir dan Firaun melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Jadi dari perikop ini kita lihat tulah ke-10 belum terjadi, tapi pemberitahuannya terlebih dahulu terjadi. Tuhan pakai Musa, Tuhan pakai Harun untuk menyampaikan pesan ini. Dan apa yang kita pelajari di ayat 9 dan ayat yang ke-10. Coba saudara lihat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan engkau. Saudara, seringkali kita udah nasehatin orang, kita udah ngingetin orang, kita udah ngomong sama orang, tapi kita nggak didengar. Iya kan? Saya berdoa agar setiap kita yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Tapi di sisi lain juga kita mesti ingat, ada kalanya omongan kita diacuhkan. Ada kalanya peringatan-peringatan atau omongan-omongan nasihat-nasihat kita tidak dianggap. It's okay.
berarti hatinya masih keras. Tapi jangan biarkan kita tidak melakukan sesuatu. Jangan, kita tetap harus buat sesuatu. Kita tetap harus melakukan sesuatu. Tapi di sisi lain, kita juga harus sadar bahwa hati itu ada dalam tangan Tuhan. Hati manusia itu ada dalam tangan Tuhan. Kita nggak bisa merubah hati manusia, saudaraku. Biarlah Tuhan nanti yang menjamah. Tapi bagian kita kerjakan. Musa mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Dari tulah pertama sampai dengan tulah ke-9, Tuhan pakai Musa untuk menyampaikan pesannya. Firaun, nanti akan terjadi begini. Nanti akan terjadi begini. Tapi ada kalanya Firaun menolak. Firaun tidak mengacuhkan. Padahal sudah 9 hukuman, 9 tulah dilemparkan kepada mereka. Pesan saya satu, kalau engkau dipercayakan Tuhan, melayani Tuhan, dimanapun saudara berada, engkau mengingatkan orang akan jalan-jalan Tuhan, engkau menasihati orang akan jalan-jalan Tuhan, tapi hatinya masih keras, jangan sakit hati. Jiwa itu milik Tuhan. Amin. Saya dengar ada banyak kesaksian orang tidak lagi mau menyampaikan sesuatu, mengingati sesuatu kepada orang lain, karena dia bilang apa, capek saya pendeta, saya udah ngomong tapi nggak digubris. Capek saya pendeta, saya udah ngomong tapi kok kayaknya diacuhkan, kayaknya nggak dianggap. Biarin, yang penting tugas kita ngomong, bagian kita tugas kita memberitakan. Pertobatan seseorang itu karena Tuhan, bukan karena kita hebat ngomong. Pertobatan seseorang itu karena Roh Kudus menjamah hatinya, bukan karena kita hebat jago dalam berdebat. No. Orang mau berdebat dari A sampai Z, orang mau ngomong sampai mulutnya pindah ke atas, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan belum jamah hati, yang gak akan bisa. Oh, kalau gitu kita nggak perlu ngomong dong pendeta. Jangan, kita perlu ngomong supaya mereka mendengar kabar baik. Tapi untuk urusan kapan mereka bertobat, itu bukan urusan kita. Amin. Ini yang kita pelajari dari peristiwa ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Ada kalanya kita nggak didengar, kita nggak direspon, nggak apa-apa. Tapi hal itu jangan sampai membuat mulut kita bungkam untuk tidak memberitakan kabar baik. Makanya selalu saya bilang nih, teman-teman yang ada di sosial media, penuhi sosial media kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan gosip-gosip murahan kita posting di sosial media kita, nggak usah lah. Ini waktu-waktu terakhir. Pakai hidup kita, pakai bahkan di dunia sosial media kita, beritakan firman. Pakai segala sesuatu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pakai segala sesuatu agar banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Mereka mau terima, mereka mau merijek, mereka mau menghina, mereka mau membeli, itu bukan urusan kita. Yang penting bagian kita, jangan sampai mulut kita berhenti berbicara akan kebaikan Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan. Ya, ada kalanya ketika kita menasihati orang, kita mengingatkan orang lain, ada kalanya kita diacuhkan. Istri-istri udah ngingetin suami, suami-suami udah ngingetin istri, tapi masih dicuekin. Gak apa-apa, jangan stres. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Karena ada kalanya apa yang kau bicarakan itu ditolak. Ada kalanya apa yang kau sampaikan sebagai kebenaran itu tidak didengar. Musa pernah mengalaminya. But it's okay. Ya. Jadi gak usah stres ketika apa yang kita sampaikan, berita kabar baik, kita kan rindu nih dipakai oleh Tuhan. Itu dulu nih. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Kita rindu hidup kita dipakai oleh Tuhan. Tapi ada kalanya orang-orang menutup hatinya, mengeraskan hatinya. Jangan paksa. Kerjakan aja apa yang bisa kita kerjakan. Apa itu? Memberitakan kabar baik. Yang gak bisa kita kerjakan apa? Merubah hati orang. Kita gak bisa. Itu urusan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan merubah. Tapi izinkan kita memakai mulut kita untuk memberitakan kabar baik, menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, bersaksi. Ya, puji Tuhan. Nah, dari perikop ini kita belajar yang pertama, jika kita dipakai Tuhan, jika kita melayani Tuhan, maka lakukan saja apa yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya, lakukan apa yang terbaik. Sekalipun omonganmu ditolak, sekalipun kau memberitakan kebenaran, engkau menceritakan kabar baik, tapi masih menutup hati mereka, tetap terus ceritakan. Kita nggak maksa, tapi kita tetap terus ceritakan.
Kalau engkau dipercayakan Tuhan untuk melakukan hal itu, lakukan saja yang terbaik. Lakukan saja yang terbaik. Lakukan saja yang terbaik. Pendeta saya sudah melakukan yang terbaik tapi tidak dianggap. Pendeta saya sudah lakukan yang terbaik tapi tidak dihargai. Tetap lakukan. Jangan pernah berubah. Jangan pernah berubah. Karena kita nggak pernah tahu kapan Tuhan jamah hatinya. Ya, kita lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena Kolose pasal 3 ayat 23. Lihat, Kolose pasal 3 ayat 23, Rasul Paulus bilang begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi dasar apa yang kita buat itu seperti untuk Tuhan. Tuhan, saya melakukan kebaikan, saya menolong orang, saya memberitakan kabar baik, saya bersaksi, saya lakukan seperti untuk Tuhan. Karena saya tahu itu perintah Tuhan. Untuk urusan bertobat seseorang atau tidak, itu bukan urusan kita. Karena yang menobatkan seseorang adalah Roh Kudus. Bagian kita memberitakan, bagian kita mengingatkan seseorang. Ya, jadi Alkitab mengajak setiap kita untuk sadari, jika kita dipercayakan Tuhan untuk melayani, lakukan saja yang terbaik. Orang tidak menghargai omongan kita, orang tidak menghiraukan, bahkan orang anggap sebelah mata, kita tetap lakukan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo, sama-sama bilang sama saya tidak boleh menyerah. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh menyerah. Berapa kali Musa ditolak oleh Firaun? Bukan cuma 8 kali, 9 kali, saudaraku. Bahkan apa yang diomongin Musa itu seakan-akan, mungkin Musa dalam hati berjerit juga, ini saya udah kasih tahu, gak berubah-berubah, gak bertobat. Untung Tuhan kasih tahu Musa. Ya karena memang dia sedang mengeraskan hatinya supaya mereka melihat kemuliaan Tuhan. Jadi akhirnya Musa menyadari, oh memang dikeraskan hatinya oleh Tuhan, tapi memang bagian saya adalah memberitakan, bagian saya adalah mengingatkan, kata Musa kepada Firaun. Untuk bertobatnya Firaun atau melepaskan kami sebagai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu bukan haknya saya, itu haknya Tuhan. Ya, jadi yang pertama dalam perikop ini kita belajar, jika kita dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan, dimanapun saudara berada, kita memberitakan kabar baik, kita bersaksi, kita menginjil, lakukan seperti untuk Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita lakukan semua itu seperti untuk Tuhan, kita nggak jadi orang-orang yang kecewa, saudara. Ada banyak orang kecewa karena dia melakukan untuk dirinya sendiri, sehingga ketika omongannya ditolak, dia kecewa. Aduh, omongan gue ditolak. Yang ditolak itu bukan kita, yang ditolak itu Tuhan Yesus. Karena kita membawa beritakan kabar baik, kabar tentang keselamatan dari Tuhan Yesus. Yang ditolak bukan kita, tapi pemberitaan kita lah yang ditolak. Jadi kalau sampai kita memberitakan firman Tuhan, kita ditolak, lalu kita sakit hati, sejatinya engkau sedang menolak dirimu sendiri. Karena engkau merasa, wah saya yang ditolak, oh saya yang tidak dihargai. No, yang ditolak dan tidak dihargai itu bukan kamu, bukan kita yang memberitakan, bukan, tapi Tuhan Yesus. Berarti itu karya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Gitu ya. Jadi yang pertama yang dalam perikop ini kita belajar, jika kita melayani Tuhan, lakukan saja yang terbaik. Suamimu belum bertobat sampai hari ini, doakan terus, lakukan yang terbaik. Istrimu belum bertobat sampai hari ini, doakan terus, lakukan yang terbaik. Sambil berdoa, sambil mengingatkan. Kalau dia belum mau berubah, belum bisa berubah, jangan stres. Nggak usah stres. Kita tahu jiwanya punya Tuhan kok. Yang penting kita berseru kepada Tuhan, kita kerjakan bagian kita untuk mengingatkan mereka. Yang kedua, dari perikop ini kita belajar apa? Jangan kecewa, jangan sakit hati, apalagi kepahitan jika kebenaran yang kita sampaikan tidak dianggap. Ya, jangan sakit hati, jangan kecewa jika kita ditolak, tidak dianggap apa yang kita omong. Ya usah, tetap jadi orang-orang benar yang memberitakan kebenaran, sekalipun kebenaran itu terkadang ditolak. Apa yang Alkitab katakan tentang penolakan ini? 2 Korintus 4 ayat 3 dan ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 3 dan ayat 4. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa.
yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi kalau Injil itu kita sampaikan tapi dia tetap menolak, ya udah, memang udah tertulis, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia akan tertutup untuk mereka yang akan binasa. Tetapi bagian kita apa? Beritakan. Bagian kita apa? Beritakan, kerjakan. Kalau kita ditolak, jangan sakit hati. Kita nggak dihargai, jangan kecewa. Kita nggak dianggap, jangan kepahitan. Jaga hati, ya. Jadi yang kedua, kita belajar dari perikop ini sama seperti Musa, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika dia menyampaikan pesan bahwa akan terjadi tulah ke-10, maka dia ditolak atau dia tidak dianggap oleh Firaun. Tapi tetap kita melayani Tuhan, lakukan saja yang terbaik. Yang kedua, jangan kecewa, jangan sakit hati, apalagi simpan kepahitan ketika kebenaran yang kita sampaikan itu tidak dianggap. It's okay. Alkitab sudah katakan, jika Injil yang kita beritakan tetap ditolak, tetap tidak dianggap, tetap tidak dihargai, maka itu hanya terjadi kepada orang-orang yang akan binasa. Yang ketiga, yang terakhir, dari perikop ini kita belajar apa? Jangan pernah bosan-bosan. Ini penting, saudara. Jangan pernah bosan-bosan untuk mengingatkan akan jalan-jalan Tuhan kepada saudara-saudara kita yang terhilang. Jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan, jangan pernah kapok. Ya kan, kalau orang Manado bilang jangan pernah pastiu, untuk tetap memberitakan kebenaran kepada setiap mereka. Jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan. Terus beritakan. Musa terus mengingatkan firman Tuhan kepada Firaun. Terus diingatkan, sekalipun dia tetap mengeraskan hatinya, tapi Musa tetap terus mengingatkan. Kenapa? Sama-sama bilang sama saya, karena itu tugas saya. Itu tugas kita. Itu dipercayakan kepada kita. Kita nggak pernah tahu, saudaraku, kapan Roh Kudus menjamah seseorang. Kita nggak pernah tahu kapan suami kita bertobat. Kita nggak pernah tahu kapan istri kita bertobat. Kita nggak pernah tahu kapan mertua, menantu kita bertobat, anak-anak kita bertobat. Kita nggak pernah tahu. Tapi bagian kita kerjakan apa? Beritakan kabar baik. Ingatkan mereka akan jalan-jalan kebenaran. Jangan pernah tutup mulutmu untuk memberitakan kebenaran. Karena Alkitab katakan, ketika engkau menutup mulutmu, ketika engkau tahu kebenaran, dan ketika engkau lihat ada saudara-saudaramu tidak berjalan sesuai dengan apa yang menjadi firman Tuhan, engkau tidak mengingatkannya, maka Alkitab katakan dosanya akan ditimpakan kepadamu. Tapi ketika kita sudah mengingatkan, namun mereka tetap masih berada dalam dosa-dosa mereka, itu tidak menjadi tanggungan kita. Tapi tugas kita, bagian kita, ingatkan. Itu bagian kita yang dipercayakan Tuhan. Ya, jangan pernah bosan-bosan untuk tetap terus mengingatkan akan jalan-jalan Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan Roh Kudus menjamah setiap mereka. 1 Petrus 2 ayat 12, ayat terakhir. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 12. Firman Tuhan bilang gimana? Kita bilang begini, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Allah pada hari apa? Ia melawat mereka. Pada hari Allah melawat mereka. Kapan Allah melawat mereka? Kita nggak tahu, kan? Kan kita nggak tahu kapan Tuhan melawat mereka. Tapi yang kita tahu adalah saya bisa ngomong, saya bisa melakukan apa yang baik, supaya ketika Roh Kudus melawat mereka, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Kita adalah saksi-saksi Tuhan. Kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Karena itu dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, engkau di tempat bekerja, engkau tempat berbisnis, engkau di tempat engkau belajar, studi, orang-orang muda, engkau dalam rumah tanggamu, beritakan kabar baik, baik melalui mulutmu maupun kehidupanmu sehari-hari. Jangan pernah bosan, karena itu tugas kita, itu dipercayakan kepada kita
Orang mau nolak, orang mau nggak anggap, orang memandang sebelah mata, orang mau ngomong sok rohani, itu bukan urusan kita. Yang penting kita lakukan bagian kita, karena nanti Roh Kudus yang akan menjamah. Kapan Roh Kudus menjamah? Kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, makanya kita perlu lakukan itu setiap hari. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita sebagai bahan perenungan. Bahwa kita anak-anak Tuhan, terus mau dipakai oleh Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Sama seperti Musa dan Harun, untuk mengingatkan akan jalan-jalan Tuhan. Sekalipun ketika apa yang kita sampaikan ditolak, apa yang kita sampaikan tidak dihargai, tetap terus lakukan. Karena kita tahu, kita membela, Tuhan membela perkara-perkara kita. Dan apapun yang kita kerjakan, akan ada rewardnya di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat keberkatan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bukan suatu kebetulan pagi hari ini kami boleh mengikuti live doa pagi. Kami bersyukur kami boleh memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya tergenapi firman Tuhan. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kami mencari Tuhan karena kami tahu hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Kami mencari Tuhan karena kami percaya Tuhan yang memberikan kami hati seorang hamba, hati yang terus mau membawa setiap jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pagi hari ini, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Biarlah setiap kami terus dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, baik dalam dunia sosial media kami, sehingga melalui sosial media kami ada banyak orang boleh mengalami lawatan Tuhan melalui apa yang kami posting. Dan Tuhan memberkati juga kehidupan keseharian kami, sehingga boleh menjadi berkat bagi sesama. Sehingga pada akhirnya melalui hidup kami, melalui pernyataan-pernyataan kami, melalui perkataan-perkataan kami, ada banyak jiwa mengalami kasih dan lawatan Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, utus kami, ini hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa, menyerahkan setiap pokok-pokok doa yang Tuhan Yesus percayakan sudah dituliskan di kolom-kolom komentar oleh anak-anak Tuhan yang pagi hari ini mengikuti live dalam doa pagi. Hamba berdoa, menyerahkan satu persatu dari setiap apa yang mereka doakan. Kami percaya Tuhan Yesus mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan memperhitungkan setiap tetes air mata kami. Itu sebabnya kami mau berdoa, kami mau ucapkan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang buka jalan buat setiap pergumulan-pergumulan anak-anak Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa sebab kami percaya Tuhan menjawab doa kami jauh melebihi apa yang kami doakan dan kami bayangkan. Kami berdoa sebab kami tahu Tuhan mendengar doa kami dan menjawab doa kami tepat pada waktunya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hati kami selalu berharap kepadamu. Hati kami selalu mengandalkan Tuhan. Hati kami selalu tertuju kepada Tuhan, sebab pertolongan kami berasal daripadamu. Bapa, pagi hari ini kami juga berdoa secara khusus menyerahkan setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Mereka yang mungkin hari-hari ini bergumul dalam rumah tangga mereka, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar Tuhan tolong sehingga rumah-rumah tangga mereka, anak-anak Tuhan tetap kuat di dalam Tuhan. Suami-suami, istri-istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain. Bahkan kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini berdoa untuk suami yang telah pergi meninggalkan mereka, istri dan anak-anak. Ada suami-suami yang berdoa buat istri yang telah pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya. Bapa, kami berdoa bersatu hati dalam nama Yesus. Biar Allah yang menjamah setiap mereka. Dimanapun suami-suami ini yang berada, Tuhan, istri-istri berada, Allah jamah sehingga mereka bertobat, mereka berbalik kepada Tuhan dan kembali kepada jalan-jalan-Mu. Pada akhirnya mereka kembali kepada pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan, di mana Tuhan telah memberkati mereka dalam pernikahan yang kudus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Berkat-Mu ada atas setiap pekerjaan, usaha, bisnis, dan studi dari anak-anak Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, biarlah Allah yang membuat tangan mereka berhasil. Beri hikmat dalam mereka memajukan pekerjaan, usaha, pendidikan mereka. Tuntunan-Mu ada atas mereka. Bahkan mereka tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka terpelihara dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Hamba juga berdoa ya Bapa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan secara khusus mereka yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, mengalami kelemahan tubuh.
Jika itu adalah saudara, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas dan engkau bergantung kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa, ada anak-anak Tuhan yang pagi hari ini meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit, dan mengarahkan tangan kiri mereka kepada Tuhan, tanda mereka percaya bahwa dari Tuhan datang kesembuhan. Pagi hari ini kami berdoa sepakat mengusir dan menghardik setiap sakit penyakit, setiap kelemahan tubuh, bahkan setiap campur tangan kuasa kegelapan, kami menghardiknya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus menjamah segala sakit penyakit, memulihkan setiap mereka yang luka, sehingga mereka semua mengalami kuasa, mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Hari ini terima kuasa kesembuhan, terima mujizat terjadi dalam hidupmu. Engkau yang sakit pagi hari ini sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan oleh bilur-bilurnya. Engkau yang sakit dijamah Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi, mengalir kuasa kesembuhan dalam hidupmu pagi hari ini. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga hamba berdoa secara khusus, menyerahkan setiap mereka yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, bahkan mungkin sedang memulai bisnis mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, sehingga pekerjaan mereka menemukan pekerjaan yang layak, yang diberkati oleh Tuhan, dengan tempat di mana mereka akan memulai bisnis mereka. Tuhan memberkati, sehingga apa yang menjadi rencana-rencana mereka di hari-hari ke depan, Tuhan buka jalan. Hamba berdoa karena hamba percaya Tuhan yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup bagi anak-anak-Mu. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, terbuka lapangan-lapangan pekerjaan, terbuka ladang-ladang bisnis bagi setiap anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Terjadi. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan orang-orang muda yang mengikuti live doa pagi ini. Biarlah masa muda mereka diberkati Tuhan, studi mereka diberkati Tuhan, bahkan cita-cita mereka Tuhan yang memberkati. Masa muda mereka adalah masa muda yang baru, seperti burung Raja Wali terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, karena Tuhanlah yang mengangkat kehidupan masa muda mereka. Kalau ada di antara mereka yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, atau mungkin ada orang-orang tua yang berdoa buat anaknya untuk mendapatkan pasangan hidup, hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Oh, biarlah Tuhan buka jalan, Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, takut akan Tuhan, bahkan mengasihi mereka, mencintai, menghargai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu, kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat lawatan-Mu. Pada akhirnya kami rindu Tuhan, agar anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa agar terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan antara hubungan anak dengan orang tua, adik dengan kakak, mertua dengan menantu, yang mungkin hari-hari ini sedang ada ribut. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah mereka yang adalah anak-anak Tuhan boleh menjadi pembawa-pembawa damai di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan sosial mereka. Mereka menjadi pembawa-pembawa damai, sebab hanya orang-orang yang membawa damai yang layak menyandang status anak-anak Allah. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Allah memberkati setiap anak-anak Tuhan. Allah memberkati pemulihan terjadi, rekonsiliasi terjadi di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan setiap kota di mana kami tinggal. Kami berdoa buat kota kami, karena kami percaya kesejahteraan kami adalah kesejahteraan kota kami, adalah kesejahteraan kami. Kami ucapkan berkat kota kami diberkati Tuhan. Dimanapun kami anak-anak Tuhan tinggal, berdoa pagi hari ini, kota kami dipagari, dijaga, disertai dalam nama Yesus. Ekonomi di kota kami baik, maju dalam nama Tuhan Yesus. Pemimpin pemerintahan kota kami takut akan Tuhan, dituntun, digerakkan, diarahkan dalam jalan-jalan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, jauhkan kota kami dari segala bencana alam di dalam nama Yesus. Akan kami juga berdoa buat kota-kota di bangsa ini yang terkena musibah bencana alam. Oh Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan jaga kota-kota di bangsa ini. Bahkan kalau ada anak-anak Tuhan yang tinggal di luar-luar negeri, Tuhan jaga, Tuhan pagari dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Pagari setiap mereka dengan pagar perlindungan Tuhan. Kami tahu Tuhanlah yang menjadi penjaga kami. Tuhanlah yang meluputkan kami daripada segala yang jahat. Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kami, sehingga kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu juga ada atas bangsa kami Allah. Indonesia dijaga Tuhan. Kami ucapkan berkat atas bangsa kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia ekonominya kuat, Indonesia ekonominya maju, ekonomi Indonesia pulih, bangkit di dalam nama Yesus.
Oh Tuhan, tolong bangsa kami, sehingga dijauhkan dari setiap roh pemecah belah, roh adu domba. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan ada atas bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa ya Tuhan buat DPR RI, DPR di tingkat 1, DPR di tingkat 2. Kami berdoa buat setiap mereka, para bupati, para wali kota, para gubernur, para lurah, camat, para RT RW, dalam nama Yesus atas bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka, dalam nama Yesus. Tuhan jaga. Kami ucapkan berkat pemimpin-pemimpin kami dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Roh takut dan gentar akan Tuhan ada atas mereka. Jauhkan mereka daripada setiap permainan-permainan kuasa, dukun, paranormal, penasihat-penasihat spiritual. Di dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya. Tapi biarlah hati mereka diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan, di dalam nama Yesus. Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan rencana tahun 2024 akan adanya pemilu. Tuhan tolong sehingga semua berjalan dengan baik. Baik KPU yang akan bekerja maupun pemimpin-pemimpin partai dalam mengambil keputusan. Tuhan tolong beri hikmat kebijaksanaan Tuhan, sertai Tuhan tuntun sehingga kami percaya keadaan aman, keadaan kondusif di dalam nama Yesus. Oh Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya pagi hari ini kami juga berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Tuhan, kami mau dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik melalui apapun, baik sosial media maupun keseharian kami. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan menyampaikan kabar baik, bersaksi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga biarlah melalui hidup kami ada banyak jiwa datang kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ini kami pakai kami, ini kami utus kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Tuhan tuntun langkah kami, sehingga hidup kami tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu di sepanjang hari berjalan ini. Biarlah mereka hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kami imani terjadi setiap apa yang kami doakan, tergenapi apa yang firman Tuhan Yesus katakan bagi kami. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Terima dengan iman, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kami terima apa yang kami doakan terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ibadah kita selesai. Kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, baik melalui TikTok Live, melalui Facebook Live, melalui Instagram Live, akun saya Glenn Natueru, dan Zoom yang ada yang dibagikan linknya buat setiap kita ya. Saudara, doa saya menyertai saudara dikasih dalam Tuhan. Tetap terus setia, tetap terus kabar baik, sebarkan kabar baik, tetap terus jadi berkat, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Shalom.